Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa tips mengenai memilih S2 atau PPG. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang ini sedang menempuh perkuliahan di bidang pendidikan mungkin agak bingung ya. Jadi nanti setelah lulus S1 mau memutuskan S2 atau memilih PPG. Nah, ini menjadi pertimbangan penting karena bagaimanapun nanti harapannya ketika sudah lulus dari perkuliahan S1 dalam bidang pendidikan ya nanti akan terjun di dunia pendidikan, entah menjadi guru, dosen ataupun pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, ini beberapa teman atau mungkin saya sendiri juga merasa bingung ya ketika nanti memutuskan untuk PPG atau S2. Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips mengenai pemilihan S2 atau PPG. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam perkuliahan di bidang pendidikan tentu nanti kita akan menentukan mau ke arah mana pekerjaan kita yang akan nantinya kita pilih. Sehingga nanti ini juga berkaitan dengan keputusan yang kita ambil. Nah, apakah nanti kita PPG atau juga S2? Nah, tips yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan tujuan karir ya. Jadi nanti setelah lulus S1, apakah teman-teman mau menjadi guru atau menjadi seorang dosen? Nah, ini penentuan pertama ini sangat menentukan pilihan yang nanti akan teman-teman pilih. Kalau teman-teman memilih menjadi seorang guru, berarti langkah atau pilihan yang tepat adalah PPG. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi seorang dosen, maka S2 adalah pilihan yang tepat. Oke, yang kedua, pertimbangkan kebutuhan pekerjaan teman-teman semua. Ya, jadi ketika ingin menjadi seorang guru, maka kebutuhannya sekarang ini mungkin S1 sudah cukup, sehingga teman-teman tidak usah S2, tetapi lebih memilih untuk PPG daripada S2 ya. Jadi karena kebutuhan menjadi seorang guru itu sekarang persyaratannya adalah minimal S1, sehingga teman-teman ketika lulus dari kuliah pendidikan S1, dan teman-teman bisa langsung mendaftar menjadi seorang guru, atau mungkin juga memilih untuk PPG ya. Oke, tips yang ketiga adalah meninjau biaya dan waktu, karena kedua hal ini itu sangat berbeda antara estimasi waktu dan biayanya. Kalau PPG itu biasanya dilakukan selama 1 tahun, tapi S2 itu idealnya dilaksanakan selama 2 tahun. Itu untuk estimasi waktunya, tetapi untuk biayanya itu juga jauh berbeda ya. Nah, ini bergantung lagi teman-teman kalau milih PPG, apakah PPG Prajab atau Daljab. Ini juga menentukan nantinya pengeluaran yang harus kita lakukan. S2 pun juga sama. Nanti S2 itu teman-teman menggunakan biaya mandiri atau menggunakan beasiswa. Nah, ini juga tentunya sangat berpengaruh ya. Jadi untuk biaya yang harus kita keluarkan itu seberapa banyak. Nah, ini yang harus teman-teman pertimbangkan. Nah, yang berikutnya adalah tinjau akreditasi prodi yang teman-teman pilih. Karena bagaimanapun akreditasi ini juga turut berpengaruh terhadap nanti karir yang akan kita pilih ya. Jadi biasanya kampus-kampus yang memiliki prodi-prodi dengan akreditasi unggul itu biasanya jauh lebih dipertimbangkan ya. Jadi teman-teman harus cermat memilih prodi yang akan kemudian dipilih ya. Tetapi biasanya kalau PPG itu ya idealnya linear, dan S2 pun juga idealnya linear, tetapi tidak jarang untuk teman-teman ada yang mengambil S2-nya itu tidak linear dengan prodi S1. Itu sebenarnya tidak masalah, cuma nanti pertimbangannya ketika di dunia pekerjaan, orang yang expertise di dunia
yang sama ataupun keahlian yang sama antara S1, S2 atau S3 itu biasanya akan cenderung lebih dipertimbangkan untuk mengajar di suatu kampus dengan mata kuliah tertentu. Oke, jadi itu adalah 4 tips yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk memilih S2 atau PPG. Nah, kesimpulannya, memilih S2 atau PPG itu bergantung dengan tujuan karir teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin menjadi seorang guru, tentu PPG itu adalah jalan yang tepat atau pilihan yang tepat. Tapi kalau teman-teman nanti karirnya mau menjadi seorang dosen, maka S2 itu adalah pilihan yang tepat. Nah, ini juga harus dipertimbangkan matang-matang. Teman-teman harus memikirkan apakah nanti karirnya mau di mana, itu tergantung lagi dengan teman-teman semua. Oke, begitu saja untuk video kali ini teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda. Barangkali nanti teman-teman ada yang mau request untuk membahas suatu persoalan ataupun meminta tips berkaitan dengan dunia kampus gitu ya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya untuk mendukung saya agar selalu semangat dengan membuat video yang semoga nanti kedepannya lebih berkualitas. Oke, gitu saja teman-teman, selamat berjuang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.